Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis shalah. Tabutulus sholatu farduha wa nafluha la saumun wa i'tikafun. Biniyati qat'iha wa ta'liqihi bi usuli syai'i walau muhal. Wah, dia wa taraddudin fih ay qat'i wala muakhadata biwaswas qahriyin fi shalah kal iman wa ghairi. Bermula ini itu tabuh fasal pada menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. And understand? Yes. Sudah itu. Aku yang golok, makanya anunya golok. Apa kata Roma Irama? Terlalu. Tabutulus sholatu batu oleh sembahyang. Bersemayang. Ya sembahyang secara umum kan. Jadi karena kon kalau tabut bab amat bahwa mufrad menyitamu al yang berarti am berarti ya kan. Mufrad muhalla bi al, isim mufrad yang dihiasi dengan al. Dihiasi artinya dimakrifahkan dengan al. Jadi ini adalah fa'am. Dia semayang pun farduha wa nafluha. Baik fardunya sholat maupun nafluha, maupun sunatnya sholat. Karena sholahnya am, karena dipakai al. Mandun semayang, pun semayang fardu maupun semayang sunat. Jadi karena agak nyangkeun temayang, puasa kiban, iktikaf kiban, yang pertama tidak dibicarakan, tapi bisa juga ini menyiratkan bahwa temayang selain temayang berarti ada batin. La saumun wa i'tikafun, tidak batal puasa dan i'tikaf. Karena pokoknya bukan temayang, selain temayang kiban. Selain temayang biasa saja itu di luar konteks, tapi bisa juga itu menyiratkan kata tabutulus shalah, menyiratkan bahwa puasa ng'itikafnya ada batin. Biniyati qat'iha, batal oleh sholat dengan niat qat'iha, dengan niat memutuskannya sholat. Jadi begitu terlintas dalam hati, karena gini longguan, karena nyonit dalam temayang sudah diberikan kemudahan bahwa niat sholat itu dia cuma ditakbir saja, kan? Ketika rukuknya hanya perlu nilai ya, kan? Tidak perlu kita niatkan rukuknya rukuk temayang. Ketika sujudnya hanya perlu niat, jadi ini cuman ketika takbir saja. Seterusnya gimana hana perleni. Nah itu dikatakan dengan niat yang insihab, niat munsahibah. Jadi niat itu hanya dikerjakan di awal, hanya dikerjakan di takbir, kemudian niat itu insihab, niat itu terseret hingga salam. Sehingga ketika ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya hingga tasyahud akhir hingga salamnya hana perlu nilai temayang. Kau ada ngon niat temayang ketika takbir, karena niat itu sudah munsahibah, niat itu sudah karena niatnya untuk tamyiz. Apa guna niat? Guna niat itu apa faedah niat? Faedah niat untuk tamyiz, untuk pembeda antara bud ibadah dan bud kon ibadah.
Jadi waktu taruku, ketika kita ruku yang seperti itu kan bisa saja ruku olahraga. Akan tetapi anak perlu niat, nah, karena niat di takbiratul ihram itu sudah terseret hingga salam, sehingga apapun perbuatan ketika itu, perbuatan-perbuatan itu dinisbah, kan, dibangsakan kepada perbuatan-perbuatan sholat. Kan? With one condition. Tapi dengan satu syarat. Kan? Jangan ada niat-niat yang bertentangan dengan sholat ketika pelaksanaan sholat. Apa niat yang bertentangan dengan sholat? Jangan ada ketika sholat itu niat untuk tidak lagi sholat. Kan? Jadi kalau ketika ruku, kemudian kita niat dalam hati, ya, saya mau hentikan sholat. Ketika dia niat, ketika ruku itu dia niat untuk menghentikan sholat, maka ketika kalau tidak dihentikan sholat, dia tidak juga nyangki banan, ya anak guna lengi tidak kan? Karena sholat sudah batal. Kenapa sholat sudah batal? Karena niat di takbiratul ihram itu sudah munafi, sudah berlawanan dengan niat menghentikan sholat. Padahal kan sudah diberikan keringanan, kan? Wati rukuknya hana perlenit, wati tidak hana perlenit, tapi menanenit kata, kan? Kita sengaja untuk hana lumpiuh maya, ya. Walaupun dia teruskan iktidal, dia teruskan ruku, niat dalam hati mau berhenti, tapi perbuatan dia teruskan nyanyi iktidal dan seterusnya, nya hana le, kon le buat temah, ya. Nah, kan? Jadi kalau dia lanjutkan padahal sudah dia niatkan menghentikan, ya, kan lelang mayau. Kan? Beralasan. Ya alasan karena niat qat'i, niat memutuskan itu sudah munafi, sudah berlawanan dengan niat temayang. Di mana syarat niat sholat itu syaratnya adalah ada munafi. Harus tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan niat sholat. Begitu ada yang berlawanan, lumpiu. Kaku hana lewat. Kan? Ataupun bukan dia niati, bukan dia niatkan. Niat ini kan dia sengaja. Sengaja itu artinya jazam, pasti. Tidak ada kebimbangan. Memang dia pastikan bahwa dia memutuskan menghentikan sholat. Wa ta'liqihi. Nah, nyan bunuh kamu po mas. Aku hanya batu karena niat kata nafi sudah berlawanan dengan niat sholat di takbiratul ihram. Udah itu. Apa? Akbar pakai bedak Akbar. Subhanallah. Anak mami ya. Lu tinggal pakai bedak awak teka ibu bedak leh mau sap. Jangan. Jangan bedak lagi naju. Belum jamun wati bu Darussalam monyo kamu karah apa ya saring le ingon iku neng cuma no. Mungkin payah. Le mano ko manga kabe payah mo jampu. Be sabun Lux ngombe be payang. Ame ikut. Tetapi jino, gok kemanja. Punya hana jerneh telepon mak kewo, mak ayah bikin. Kuning lagi. Jamun pane enjoy mentang. Wah, malah enda go. Kenapa hajar? Sudah itu. Begitu. Wa ta'liqihi bi usuli syai'in. Dan batal oleh salat batal dengan sebab ta'liqihi. Dengan sebab menggantungkannya salat. Menggantungkannya qat'i, menggantungkannya memutuskannya. Menggantungkan artinya mensyaratkan kepada yang lain.
Itu syarat. Kalau tadi kan dia niat sudah dia pastikan, memang niat itu kan kasat sengaja, kan? Kalau ini dia bikin bersyarat, menghentikan sholat itu dia bikin bersyarat. Jika katruk model lumpiuh temayang. Jadi aja tunggu temayang. Jadi nyonya katruk motor kakek lumpiuh temayang. Nya hana prehenti. Begitu dia taklik, begitu dia gantungkan memutuskan itu, dia syaratkan atas sesuatu yang lain, watenya juga temayang. Kan? Tidak menunggu ketika sudah sampai modal. Anak pre truk motor, watenya juga temayang. Kan? Jadi kiban sih punya kayaknya takbiratul ihram lah. Kan? Wa ta'liqihi, dan batil oleh semayang dengan sebab ta'liqihi, dengan sebab menggantungkannya menghentikan sholat. Ia gantungkan dengan hasil sesuatu, terjadi sesuatu. Kejadian, contoh lagi tru LR tuh lumpiu semayang. Kan? Ya napre tru LR tuh hawatenya coba tuh semayang. Kan? Pakamanan karena lagi haba beno tanafi, berlawanan dengan niat, berlawanan dengan niat sholat. Karena niat itu kan kasat jazam, niat itu dia menyengaja. Nah, dia memastikan. Jadi kalau ta'lik dia gantungkan, berarti kan kagak doh jazam, sudah hilang kepastian, maka kabatu ini. Kan? Batu ni semayang apa ni nah bagi. Kan selamat malam je semayang. Jadi semayang sudah selamat hari raya. Wah, dakwanya nasri. Wala muhalan. Amban. Sekalipun sesuatunya adalah muhal, sekalipun sesuatu itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang yang mustahil atau hal yang mustahil. Jika lo dalam qauluhu la saumun wa i'tikafun. Jadi batal sholat dengan sebab niat menghentikan sholat. Dengan sebab niat menghentikan sholat. Tidak puasa dan i'tikaf. Jadi kalau berpuasa kita lagi puasa, kan? Jadi pagi harinya ataupun siangnya kita dia adalah nalilum puasa. Kita sudah niat untuk menghentikan puasa. Tapi kita tidak makan, tidak minum, tidak kerjakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat. Monyonit mentangnya hana batal puasa. Dan selama tidak dia lanjuti dengan aktivitas yang membatalkan membatalkan puasa. Dan selama tidak ada tindak lanjut dengan perbuatan beda dengan semayang. Begitu dia niatkan menghentikan sholat, walaupun tidak ditindak lanjuti dengan perbuatan, misalnya dia pergi, yang gak batal semayangan. Tapi puasa niat saja itu tidak membatalkan puasa selama tidak ditindak lanjuti dengan aktivitasnya, kegiatan yang membatalkan puasa. I'tikaf pakainya acik. Artinya la yabtulu shaumu wa i'tikafum bima dzakara. Artinya tidak batal oleh puasa, hana batal i'tikaf dengan sebab madzakara, dengan sebab ma yang menyebut oleh dianya musannih akan dianya. Wa misluhuma sama acik ngom keduanya puasa dan i'tikaf sama acik wudu dan nusuk dan ibadah haji. Wudu lagi nyancin. Dan wudu itu kan cuma di awal wudu acik wuduan, konta maji lagi semayang. Wudunya itu cuma ketika
basuh muka saja yang wudhu. Selanjutnya kan pakai niat cik kontama cik ngon semayang kan, tapi tidak diperketat pada wudhu dan nusuk dan ibadah haji, tidak diperketat pada persoalan niat. Sehingga ketika wudhu dia niat menghentikan wudhu, tetapi tidak ditindak ataupun dia tidak lanjuti ya, dan dia basuh muka kemudian hanli ijah kan, kemudian selang setengah jam kan dia basuh tangan, yang basuh tangan gimana mentong sah basuh tanganan untuk wudhu kan, walaupun tadi dia sudah niat untuk menghentikan wudhu. Nusuk lagi nyanyi tengah tawaf ini untuk piuh tawaf, kon piuh tawaf le piuh haji. Tapi masih dia kerjakan itu manasiknya batik. Jadi berbeda. Dan kenapa pada masalah pada sholat niat ini ketat. Kan? Niat menghentikan bahkan taklik saja mensyaratkan menghentikan itu atas terjadinya sesuatu saja, itu batal niat otomatis batal sholat. Berbeda wal farqu anna sholata adyaqubaba minal arba'ah. Bermula perbedaan itu sungguhnya bermula temayang, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, itu lebih sempit nisbah pintu. Nah, lebih sempit pintunya, lebih sempit bab dibandingkan 4 tersebut. Lebih sempit bab artinya masalah. Jadi persoalan tentang sholat ini dia lebih sempit. Sehingga ketika sholat kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kan? Ketika sholat itu tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Beda lagi manasik haji. Nah, manasik haji konjek tapubut pulain. Kan? Nah, bahkan itu ada hadis itu. Nah, jadi tawaf itu sama seperti sholat, kecuali ya ketika tawaf itu orang bisa berbicara. Jadi tentang manasik itu dia lebih ringan, lebih longgar dibandingkan sholat. Nah, wudhu lagi nyanci. Nah, wudhu kan dia wudhu lagi pegang habang enggak. Mana apa sih wudhu kan? Iktikaf, panggilnya nyanci iktikaf kan. Nah, puasa pulang. Jadi dari semuanya ini puasa semayang itu dia lebih ketat. Nah, jadi karena dia lebih ketat, maka itu yang menjadi farak, itu yang menjadi beda, itu yang membedakan antara sholat dengan keempat ibadah ini. Sehingga sholat itu niat menghentikan sholat saja, walaupun tidak lanjuti dengan perbuatan. Secara perbuatan masih dia kerjakan yang kabatu temayang. Nah, batu itu temayang. Qauluhu biniyati qat'iha, dengan niat menghentikannya sholat. Kapan dia menghentikan? Artinya halan au ba'da mudhi rukni. Baik dia mau menghentikan sekarang, ataukah dia hentikan setelah berlalu satu rukun. Jadi jinit lagi nyong. Jino julung hentikan temayang. Jadi kalau dia niat sekarang ini saya hentikan sholat, maka sholat batal. Atau dia niatkan dalam hati, leboh rukun tik lumpiuh semayang. Nah, dia waktu itu lagi baca Fatihah dalam hati, 3 rukun lagi saya batalkan sholat. Anak preh le rukun, watenya ju batu temayang. Nah, anak preh teruk leboh rukunan watenya ju batu temayang. Sudah itu. Baik menghentikan itu sekarang ataukah menghentikan itu setelah berlalu tabuk rukun. Nah,
Walau bil khuruji ila sholati ukhra, sekalipun menghentikan itu dengan keluar menuju sholat yang lain. Man. Jadi nyo hana jadi hele watiluhu. Angkuci nyo qobliyah mendeng karena lu golong qobliyah nyang ka batu mayangan. Kan mayaluhu ka batu. Wadzalik wahai randa nyamba. Bermula demikian pakon je batu. Li munafati dzalika lil jazmi bin niyatil masyruti dawamuha fiha. Bermula demikian batu temayang itu karena berlawanan. Demikian niat kata berlawanan, demikian niat menghentikan. Berlawanan ngompe lil jazmi. Berlawanan dengan jazam, dengan kepastian. Kepastian dengan niat. Jadi orang kalau sudah niat, karena apalagi niat ini kan bersamaan dengan perbuatan, kan? Beda kalau kasatnya itu sebelum perbuatan, kan? Lun temayang. Jadi kasatnya itu sebelum perbuatan. Jadi kalau dia katakan ente lun temayang, yang kasatnya hanya jazam lah. Kasat itu belum jazam, belum pasti, karena biasanya tidak dia kerjakan sholat. Tapi kalau kasat itu sudah beriringan dengan perbuatan, kan? Yang berarti yang kajazam buat yang kepastian. Karena beriring perbuatan. Jadi niat itu jazam. Kan? Niat itu pasti. Sehingga ketika tidak menjadi pasti lagi, maka kagadoh niat berarti. Kan? Jadi kalau dia niat menghentikan berarti berlawanan, demikian niat menghentikan berlawanan dengan jazam. Nah, berlawanan bagi jazam dengan sebabnya al-masyrut dawamuhu fiha, yang disyaratkan akan dawamuhu, disyaratkan akan kekalnya jazam. Nah, disyaratkan akan terus menerus jazamnya fiha, padanya temayang. Jadi dalam temayangan jazamnya harus tetap jazam. Sekali jazam tetap jazam hidup. Wa kharaja bi niyati qat'iha niyatul fi'lil mubtil, keluar dengan niat menghentikannya sholat. Keluar dengan niat menghentikannya sholat, keluar oleh niyatul fi'lil mubtil. Keluar oleh niat mengerjakan, niat perbuatan yang membatalkan. Fala tambutulu biha, maka tidak batal oleh dianya sholat dengan sebabnya. Tidak batal oleh dianya sholat dengan sebabnya niat perbuatan yang membatalkan. Jadi kalau dia niat menghentikan, maka niat menghentikanan kamadu ngon ni temayang, maka batallah niat sholat sehingga batal sholat. Tapi kalau niat, kalau ngenong, dia lagi sholat, kemudian dia niat dalam hatinya, nyo nagok juk kopi untuk lunjuk kopi, jik kopi namanya nagok lunjuk juk kopi. Baru dia niat untuk mengerjakan perbuatan yang membatalkan sholat. Yang gimana? Yang sholat hana batu temayang. Hana batu temayang. Selama tidak dia kerjakan perbuatan itu, maka hana batu temayang. Sehingga baru batal sholat ya syirahang fidzalikal manwi, sehingga masuk oleh dianya seorang pada demikian manwi, demikian yang diniatkan. Naon? Jadi lagi sholat, contohnya misalnya kalau kalam kasir, bicara yang banyak itu membatalkan sholat, dan
ataupun perbuatan meskipun sedikit tapi kalau niatnya mayang, niat mayangnya batu temayang. Jadi nani aja untuk mayang lam temayang. Selama belum dia belum main-main dalam sholatnya hana batu lam temayang. Kan? Tapi kalau baru niat kan? Tapi kalau sudah dia kerjakan, ya, walaupun tidak sampai, misalnya lam temayang nangon di samping niat untuk mayang kan, ya, baru lagi nyo perbuatan untuk cukeh oleh je untuk mayang, kan? Perbuatan untuk mayang, walaupun baru lagi nyo golom turut lagi nyo baru nyo, nyangka batu temayang kan, karena niatnya adalah niat di mayang. Nah, sehingga walaupun truk lagi ini, golom-golom truk lagi ini untuk cukeh oleh ini kemayang. Nah, baru nyo be. Anak puang temu temayang. Yang kabatu pu anak puang kabatu kan. Nah, hamba. Jadi gini. Jadi niat mengerjakan perbuatan yang membatalkan sholat itu tidak membatalkan sholat sehingga dia masuk pada apa yang dia niatkan itu. Masa artinya sudah mulai dia kerjakannya kawatunya lumayan. Wala muhalan adiyah. Sekalipun sesuatu itu adalah muhal adiyah. Sesuatu itu adalah sesuatu yang mustahil ba'da. Nah, artinya walau kana syai'ul mu'alla alaih muhalan adiyah, sekalipun adalah bermula sesuatu yang digantungkan atasnya sesuatu, itu muhal adiyah, itu sesuatu yang mustahil ba'da. Nah, contoh seperti su'udi sama, seperti naik ke langit, yang ba'da mustahil lah. Nah, jadi inilah hati. Kalau aku bisa terbang ke langit, ataupun kalau gunung itu bisa melayang ke langit, maka lumpuh piuh mayang. Yang bada aku mustahil. Bada hanya mustahil. Jadi yang gimana batu mayang kan? Batu mayang lah karena dia niat menghentikan sholat. Walaupun dia gantungkan kepada sesuatu yang mustahil terjadi pada ada. Dan contohnya lagi sesuatu yang mustahil ba'danan adami qata'i sikin, seperti tidak memotong oleh pisau, oleh sikin. Ya anak punung makna sikin. Tayan cikaji ke bahasa Aceh. Yang kan mustahil ba'danan. Kan? Wa kharaja bil adi al aqli, keluar dengan adi mustahil ba'adat, keluar oleh mustahil ba'akai. Contoh mustahil ba'akai, contoh seperti jam'i bainat diddain, seperti berhimpun antara dua yang berlawanan, menyatu berhimpun dua berlawanan. Jadi benda itu kalau sudah hitam tidak bisa lagi benda itu putih di waktu yang bersamaan. Jamaahnya hana mungkin bahkan. Dan berhimpun dua yang berlawanan, bukan hanya mustahil pada akal, mustahil juga pada adat. Jadi sesuatu yang mustahil pada akal yang keluar. Artinya fata'liqul qat'i bihusulihi la yubtil, maka bermula menghentikan tersebut. Menghentikan artinya menghentikan sholat. Menghentikan tersebut dengan terjadinya jamak. Terjadinya berhimpun dua dit. Di mana itu mustahil bakai, itu la yubtil, itu tidak membatalkan oleh dianya ta'liq. Jadi dalam hatinya bila bisa berhimpun hitam dan putih,
Bila bisa berhimpun, bisa menyatu hitam dan putih, benda itu hitam dan di saat yang sama benda itu juga putih, maka lembu piuh temayang. Nah batu temayang kan, temayang nah batu kan? Karena itu tidak berlawanan dengan jazam, dengan pastinya niat. Itu kan dia ta'liq dengan sesuatu yang memang tidak mungkin terjadi secara adat dan secara akal. Berarti ta'liq dia itu justru untuk lebih memantapkan niatnya bahwa betul-betul memang dia mau sholat, dia mau selesaikan sholatnya hingga akhir. Jika dia katakan begitu, kalau bisa menyatu hitam dan putih, lumpuh piuh temayang. Yang kau mustahil lah. Sama dengan puan, sama dengan kan, apapun yang terjadi, sholat ini tidak akan aku henti. Nah, yang kan sama dengan laginya nah. Kan? Jadi kau makin mantap batinnya nah. Kan? Kau sobul. Kan? Jadi justru dia ta'liq itu semakin memantapkan niat temayangan. Menyatu hitam dan putih, lumpiu temayang. Mungkin man bakai ada, anak mungkin berarti sama dengan puan. Dalam kata lain, in other words, dalam kata lain, dia semakin mantap dengan niat menyelesaikan sholat berarti jadi la mas'alah tafihi. Wal farqu bainahuma annal awal yunafi jazma biniyah. Bermula perbedaan antara keduanya muhal adi dan muhal aqli. Sesuatu yang mustahil ba'da dan mustahil bakai. Maksudnya dita'liq kepada sesuatu yang mustahil ba'danya batu temayang. Karena ba'da mustahil, tapi bakai kan bisa terjadi. Naik ke langit, ba'danya mustahil. Tapi bakainya jaisan ulangan parina mustahilan. Kan? Bakai kumpul jaisan. Kan? Bakainya jais. Jadi kalau dia ta'liq kepada sesuatu yang mungkin bakai walaupun mustahil ba'da. Yang berarti jazam ni'nya kalau longgar nih nah. Jazam ni'nya kagak dohan. Nah kan? Tapi mustahil bakai, ada bakai mustahil. Kan? Itu bukan berlawanan dengan jazam nid, malah lebih memantapkan jazam nid. Kan? Semuanya bermula yang pertama yaitu mustahil ba'dat itu berlawanan oleh dia yang pertama akan jazam dengan nid. Kenapa? Karena mungkin terjadinya yang pertama yaitu mustahil adi. Beda dengan yang kedua yaitu mustahil bakai. Tiada mungkin bakai. Jadi mana mungkin lagi haba bunuh awat benar Rosian. Awak lu Marquesa. Rosi pandai keduhan. Marquesa. Nya Lorenzo Watiga. Yang udah tengah huli Rosi ke Marquesa. Nyampe bayang tadi dong. Yang panitia intan iya. Berkata oleh Al-Qurdi, i'lam bener puleh drone anal muhal qisman. Sungguhnya bermula suatu yang mustahil itu dua pembagian. Kedua pembagian ada mustahil lidati, mustahil melihat kepada droji, muhal. Naci mustahil li khairi, mustahil karena ataupun li-nya bermakna binisbati li khairi. Naci mustahil dengan menisbah dengan sebab melihat kepada selainnya. Artinya mustahilnya dua, ada mustahil faktor internal, ada juga mustahil karena faktor luar, faktor eksternal. Nah mustahil droji mustahil, ada juga mustahil bukan karena dro tapi karena faktor yang lain.
Fal muhalidati wal mumtani'adatan wal aqlan, maka bermula suatu yang mustahil karena droji. Mustahil karena dro artinya droji mustahil. Dianya muhalidati itu adalah sesuatu yang hana mungkin ba'adat dan hana mungkin ba'akai. Hana mungkin ba'adat ngom ba'akai. Contoh seperti berhimpun antara hitam dan putih. Kan? Nah, putih nyo putih. Kon lagi nyo nyo putih nyo kon nasi hitam, berarti kon kajamak. Ko lagi nyo. Ini namanya berdampingan. Nyo jamak dari atas dari atas ke bawah putih dan dari atas ke bawahnya hitam, Cid. Mungkin nah. Hah? Kalau mungkin maunya ke putih mati. Tidak mungkin di saat yang sama, di tempat yang sama. Nah, itu kalau sudah hitam juga dia putihnya ada mungkin. Menanta jampu pikon hitam ku putih yang ke abu-abu. Juga jampuan, jambu cinlauan. Menyogolam lawa itu masih berdampingan. Lagi cet hitam putih ini jampuannya konjek jamaan. Nyamun tem berdampingan, ada batasannya. Nah, jamak akibat sini jampu. Menyatu yang mana mungkin, tapi warna lain. Warna lain kuning itu